Perkenalkan, nama saya Indra Kawati dengan NIM 124330013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih pabrik tapioka yang berada di Seputih Banyak yang terletak di SB 7. Yang pertama, karena industri tapioka merupakan industri agrikultur yang sangat berpotensi untuk membuat limbah yang sangat besar. Hal ini dikarenakan karena gampangnya mencari bahan baku yang tersedia dan kemudian biomasanya ini yang menjadikan penumpukan limbah ini menjadi lebih bagus, lebih cepat gitu. Terus tapioka merupakan salah satu produk atau suatu komoditas yang unggul dalam Indonesia, sehingga masyarakat sering mengolah produk ini yang menghasilkan banyak sekali bahan sisa yang ada dalam produksi dalam pabrik tapioka ini, sehingga karena kebanyakan bahan sisa tersebut jadinya tapioka itu dapat membuat industri yang menghasilkan bahan sisa paling banyak karena kurangnya suatu pengetahuan untuk mengolah limbah tersebut. Perkenalkan, saya Desi Istiani dengan NIM 124330015. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan identifikasi aliran dari industri jangkar, yaitu pabrik tapioka. Identifikasi aliran ini penting untuk mengetahui produk utama yang dihasilkan, serta jenis limbah yang muncul, sehingga dapat dirancang hubungan simbiosis industri yang optimal. Pertama, untuk produk utama dari pabrik tapioka menghasilkan tepung tapioka atau starch sebagai output dari proses pengolahan umbi singkong. Kemudian, dari proses produksinya terdapat 3 jenis limbah atau produk samping yang kami identifikasi. Yang pertama adalah ampas tapioka, yaitu limbah padat yang berasal dari proses pemerasan dan penyaringan pati. Limbah ini masih kaya serat dan pati yang belum terekstraksi. Yang kedua adalah air limbah cair tapioka. Air limbah ini mengandung kadar organik yang sangat tinggi seperti BOD dan COD yang berasal dari pencucian, penggilingan, serta pemisahan pati. Air limbah ini menjadi komponen yang sangat penting dalam perencanaan simbiosis karena dapat dimanfaatkan untuk produksi biogas. Yang ketiga adalah kulit ubi kayu, yaitu limbah solid dari proses pengupasan singkong. Kulit ini memiliki kandungan serat kasar dan lignoselulosa sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa atau kompos. Dan saya bernama Switi Borumanalu dengan NIM 124330008. Di sini saya akan menjelaskan merancang simbiosisnya. Dalam rangka menciptakan sistem simbiosisnya berkelanjutan, usulan pemanfaatan limbah dilakukan dengan minimalisir penggunaan bahan baku, sumber energi dan serat. Salah satu contohnya pembuatan pabrik pakan ternak yang bermanfaatkan limbah sebagai bahan baku utama, di mana limbah tersebut berasal dari bahan baku ternak yang menjadi sumber energi dan serat. Sistem ini tidak hanya membuat mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu, industri bioetanol dan asam laktat dapat dikembangkan dengan memanfaatkan limbah bahan baku dari sumber karbohidrat yang dapat difermentasi. Dengan prinsip yang sama, proses fermentasi ini memanfaatkan limbah sebagai bahan dasar sehingga penggunaan bahan baku sumber energi dan serat menjadi minimal. Pendekatan ini mendukung penerapan ekonomi sirkular yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal. Prinsip 1. Penutupan loop, closing the loop. Penjelasan, konsep ini mewujudkan closed loop dengan mengubah limbah yang sebelumnya dibuang menjadi input berharga untuk entitas lain. Contoh, pemanfaatan air limbah cair tapioka melalui digester
aerobik menghasilkan biogas yang kemudian dialirkan kembali ke pabrik tapioka untuk memenuhi kebutuhan energinya, misalnya boiler. Ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencegah limbah cair mencemari lingkungan. Prinsip yang kedua, efisiensi material dan dekarbonisasi. Penjelasannya, pemanfaatan limbah padat, ampas, dan kulit sebagai bahan baku sekunder pakan dan briket secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku utama, ubi kayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramudia Wardani dengan NIM 124330093. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis keuntungan dibagi menjadi tiga yaitu dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang pertama itu aspek keuntungan utama. Yang pertama ada ekonomi, yaitu keuntungan bagi industri yang contohnya seperti penurunan biaya operasional, yaitu pabrik tapioka mengurangi biaya energi dengan menggunakan biogas hasil pengolahan air limbahnya sendiri. Yang kedua, penciptaan aliran pendapatan baru, yaitu penjualan produk sampingan seperti ampas tapioka ke pabrik pakan menciptakan pendapatan tambahan. Terus selanjutnya ada keuntungan bagi lingkungan, yaitu pengurangan polusi air, pengelolaan air limbah menjadi biogas sebelum dibuang secara drastis, menurunkan kandungan BOD dan COD, mencegah pencemaran sungai, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga itu keuntungan bagi masyarakat atau sosial, untuk menciptakan lapangan kerja baru, yaitu munculnya industri pemanfaatan baru seperti pabrik pakan, pabrik briket di kawasan industri, terus membuka peluang kerja baru untuk meningkatkan kualitas lingkungan lokal, udara dan air di sekitar pabrik menjadi lebih bagus dan bersih yang berdampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup komunitas.